Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alputri dengan NPM 2319218. Di sini saya akan membawakan tema analisis dan perancangan website sistem antrian puskesmas menggunakan metode SDLC. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat membantu berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan yang sering mengalami kendala adalah sistem antrian di puskesmas. Banyak puskesmas masih menggunakan sistem antrian manual, sehingga menyebabkan antrian panjang, pelayanan lambat, dan data pasien kurang teratur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis website yang dapat membantu proses antrian menjadi lebih efektif, cepat, dan terorganisir. Perencanaan riset. Objek penelitian yang dipilih adalah website sistem antrian puskesmas. Sistem ini dibuat untuk membantu proses pelayanan pasien agar lebih cepat, tertata, dan efisien. Saat ini masih banyak puskesmas yang menggunakan sistem antrian manual, hingga menyebabkan antrian panjang dan pelayanan menjadi lambat. Website sistem antrian ini nanti digunakan oleh admin dan pasien. Pasien dapat mengambil nomor antrian secara online, sedangkan admin dapat mengatur antrian dan melihat data pasien dengan mudah. Permasalahan yang terjadi ada beberapa. Yang pertama, pasien harus datang lebih pagi untuk mengambil nomor antrian. Yang kedua, antrian sering terlalu panjang sehingga membuat pasien menunggu lama. Yang ketiga, nomor antrian masih ditulis manual atau bisa dibagikan secara manual. Yang keempat, data pasien tidak tersimpan secara otomatis. Yang kelima, petugas kesulitan membuat laporan jumlah pasien setiap hari. Yang keenam, pelayanan menjadi kurang efektif dan kurang efisiensi. Solusi yang akan saya buat untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat website sistem antrian puskesmas dengan fitur ada login admin, pengambil nomor antrian, data pasien, pemanggilan nomor antrian, riwayat antrian, laporan data pasien, dan dashboard admin. Dengan sistem ini diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, data lebih aman, dan antriannya lebih teratur. Perencanaan waktu pembuatan sistem SDLC, ada metode yang digunakan adalah SDLC System Development Life Cycle. Tahapan SDLC ada kegiatan dan waktu. Yang pertama planning, yang kegiatannya menentukan kebutuhan sistem dan tujuan website. Waktunya 2 hari. Analisis masalah dan kebutuhan pengguna 2 hari. Desain membuat flowchart, database, dan desain tampilan itu waktunya 3 hari. Coding pembuatan program website menggunakan PHP dan MySQL yaitu 5 hari. Testing, pengujian sistem dan perbaikan error ada 2 hari. Implementation, sistem digunakan diterapkan 1 hari. Penjelasan tahapan SDLC yang pertama ada planning. Tahapan planning dilakukan untuk menentukan tujuan sistem dan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan website antrian tersebut. Kebutuhan sistemnya ada komputer atau laptop, SAM, database MySQL, browser, dan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis sistem lama dan sistem baru. Sistem lama, semua antrian dilakukan manual. Data pasien dicatat di buku, sulit mencari data pasien, antrian tidak teratur. Dengan adanya sistem baru, maka antrian dilakukan secara online, data pasien tersimpan di database, admin lebih mudah mengelola data. Yang ketiga, desain. Tahapan desain dilakukan untuk membuat rancangan sistem perancangan yang dibuat. Ada flowchart sistem, struktur database, tampilan website, menu dashboard, form login, dan form pengambilan antrian. Yang keempat ada coding. Tahap coding ada proses pembuatan program menggunakan PHP, HTML, CSS, MySQL. Fitur yang dibuat seperti login, tambahan antrian, hapus antrian, data pasien, dan cetak laporan. Yang kelima, testing. Tahap testing dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Pengujian seperti login berhasil, data tersebut tersimpan, nomor antrian muncul otomatis, tombol berjalan normal, tidak ada error. Yang keenam, implementation. Tahap implementation adalah penerapan sistem agar dapat digunakan di puskesmas untuk membantu pelayanan pasien. Ada identity, understand, analysis, dan report. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah yang ditemukan pada sistem antrian manual adalah pasien harus menunggu lama, antrian tidak tertata dengan baik, pasien mudah hilang, petugas kesehatan membuat laporan, pelayanan kurang efektif. Masalah tersebut menyebabkan pelayanan puskesmas menjadi lambat dan kurang maksimal. Yang kedua, understand, memahami sistem yang sedang berjalan.
Sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan cara manual. Alur sistem lama, pasien datang ke puskesmas. Pasien mengambil nomor antrian manual, petugas memanggil pasien satu persatu, data pasien dicetak di buku. Kekurangan sistem lama itu membutuhkan waktu lama, data tidak aman, sulit mencari data lama, antrian sering tidak tertib. Yang kecil, analisis. Analisis sistem. Berdasarkan hasil analisis, sistem manual memiliki banyak kekurangan, sehingga diperlukan sistem baru berbasis website. Analisis sistem baru memiliki beberapa kelebihan, pengambilan antrian lebih cepat, data tersimpan otomatis, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah admin membuat laporan, pelayanan lebih efektif. Analisis kebutuhan sistem, kebutuhan hardware seperti laptop atau PC, printer, jaringan internet. Kebutuhan softwarenya Windows, SAM atau Laragon, browser Google Chrome, video, VS Code atau Visual Studio Code. Yang kedua ada report, hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website sistem antrian puskesmas dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Sistem ini mampu mengurangi antrian panjang, mempercepat pelayanan, mempermudah pengelolaan data, membuat laporan otomatis, membantu admin bekerja lebih efisiensi. Dengan adanya sistem ini, pelayanan di puskesmas menjadi lebih modern, tertata, dan efektif. Kesimpulannya yang saya bisa dapatkan dari penjelasan materi ini, kesimpulannya website sistem antrian puskesmas merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah antrian manual. Dengan sistem berbasis website, proses pelayanan menjadi lebih cepat, data lebih aman, dan pengolahan antrian menjadi lebih mudah. Metode SDLC membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur mulai dari perencanaan hingga implementasi sistem. Nah, sekian dulu penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.